Saya panggil Mbak Nana Firman yang akan menjadi moderator pada sesi selanjutnya. Mbak Nana, nih sesi selanjutnya nih sesinya, judulnya apa nih Mbak Nana? Ini kita akan bicara tentang keluarga sakinah dan bagaimana mendidik anak menurut Muhammadiyah. Oke, insya Allah. Ini Mbak Nana Firman, ini saat ini sebagai Wakil Ketua PCIM Amerika Serikat. Dan juga sehari-hari juga beliau sebagai co-founder dari Global Muslim Climate Network dan aktif di Green Faith, yaitu organisasi internasional lintas agama untuk keadilan iklim dan lingkungan hidup. Insya Allah saya undur diri, Mbak Nana Firman yang akan melanjutkan acara ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas perkenalan, memperkenalkan saya kepada para peserta convention hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita akan mulai masuk kepada sesi dari convention hari ini. Sangat menarik sekali tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Poppy, oleh Pak Haidar, dan juga oleh Ibu Siti Aisyah. Dan kita akan menggali lagi lebih banyak dengan sesi-sesi selanjutnya. Sekarang kita akan memasuki sesi pertama, yaitu kita akan bicara tentang apa itu keluarga sakinah dan juga bagaimana kita mendidik anak menurut Muhammadiyah. Kalau kita sendiri sering dengar bahwa keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilah yang juga sekaligus doa yang sering dipanjatkan ya, dan diharapkan oleh semua kaum muslimin yang sudah menikah dan juga membina rumah tangga, dan tentunya ini bukan sekedar semboyan belaka. Karena hal tersebut juga menjadi tujuan dari pernikahan sekaligus juga nikmat Allah yang diberikan bagi mereka yang membina keluarga. Dan kita ketahui juga bahwa keluarga merupakan tiang penyangga utama sebuah bangsa dan peradaban. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah juga menjadikan keluarga sebagai salah satu topik utama yang sering disebut berulang-ulang. Lalu seperti apa sih konsep keluarga dalam Al-Quran dan yang disebutkan dalam hadis? Nah, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan tentang konsep keluarga sakinah dan pendidikan anak menurut Muhammadiyah. Bersama saya kali ini sudah hadir dua pembicara yang akan membahas topik yang sangat penting ini. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa pembicara kita kali ini. Yang pertama yaitu Dr. Kandidat Salma Orbaina, MKes. Beliau adalah Ketua Majelis Pendidikan Kader PP Aisyah dan juga dosen prodi farmasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau lahir di Jogja, menyelesaikan pendidikan S1 profesi apoteker di Fakultas Farmasi di Universitas Gadjah Mada di Jogja, dan kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Fakultas Kedokteran UGM ya Bu. Dan saat ini sedang menyelesaikan disertasi beliau untuk program studi S3 di Fakultas Farmasi UGM. Beliau aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan sosial, dan beberapa tulisan beliau telah dipublikasikan di jurnal Terindex Scopus. Dan beliau juga menerima beberapa penghargaan, diantaranya dari Dirjen Dikti sebagai pembimbing finalis PIMNAS untuk tahun 2008, 2011, 2015, dan 2020. Juga dari pemerintah Australia dalam program Australian Award Leadership for Senior Multi-Faith Women Leaders tahun 2018. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Salma, dan pembicara kedua nanti adalah Ustazah Lailatis Syarifah, LCMA. Beliau saat ini menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah serta Majelis Pendidikan Kader PP Aisyah. Beliau lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir.
Kemudian melanjutkan studi S2 di bidang ekonomi Islam di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Dan beberapa karya beliau antara lain buku tuntunan menuju keluarga sakinah dan fikih kebencanaan yang ditulis bersama penulis lainnya. Saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris program studi di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Kalijaga, dan juga sekaligus menjadi dosen di universitas yang sama. Marhaba ya Ustazah Lailatis. Saya agak sok pakai bahasa Arab sedikit. Oke, baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mempersilahkan pertama Ibu Salma untuk memberikan paparannya. Saya akan sharing slide Ibu ya. Ya. Slide-nya sudah saya kirim. Ya, ya. Slide-nya sudah saya kirim ke panitia ya. Ya. Minta tolong untuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita tetap dalam keadaan Islam ataupun iman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua PCIM Amerika, Pak Raufik, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bu Nana dan juga para senior, Bapak Prof ya, penasihat, dan Bapak Ibu semuanya. Ada Bu Ais juga, terima kasih Bu Ais masih membersamai Mbak Trias. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semuanya. Sama seperti Bu Ais ya, mungkin kalau tidak pandemi tidak mungkin gitu kita bisa bertatap muka bersilaturahmi pada siang hari ini atau malam hari waktu Indonesia. Baik, Ibu, pada kesempatan ini saya nanti bersama Bu Lailatis ya, yang kebetulan saya, Bu Lailatis, dan Bu Ais ini adalah sama-sama di MPK, di Majelis Pembinaan Kader. Nah, Bu Lailatis juga merangkap di Majelis Tarjih. Ya, jadi nanti urusan ketarjihan tentang keluarga sakinah Lailatis. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kalau bicara tentang keluarga sakinah gitu ya, maka keluarga sakinah ini adalah suatu program besar Aisyah yang sudah dilaunching sejak tahun 1989. Jadi sudah lama sekali. Hasil Muktamar Tarjih 22 di Malang. Kemudian hasilnya diterbitkan ya, buku keluarga sakinah diterbitkan tahun 1994. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada revisi gitu ya. Tadi Bu Latis juga menyampaikan ikut menyusun ya. Nah, ini sejarahnya dulu sejak 89, mungkin Bu Latis belum ya kalau 89. Nah, ini kemudian direvisi lagi antara 2005 sampai 2010 ya periode itu. Kemudian diputuskan lagi dalam Munas Tarjih 2014, kemudian dicetak tahun 2016. Nah, jadi kenapa Aisyah sangat konsen sekali ya untuk urusan keluarga sakinah ini ya, untuk membentuk keluarga sakinah, karena memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nana juga bahwa dari keluarga sakinah ya itu akan menuju membentuk gitu tatanan kehidupan masyarakat yang nyaman dan penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena harus kita sadari bahwa keluarga itu akan menjadi ya tulang punggung dalam mewujudkan tatanan yang lebih luas gitu. Tidak mungkin tercipta suatu tatanan kehidupan yang baik tanpa dilandasi keluarga yang baik. Sebaliknya, keluarga yang baik pasti akan mewujudkan tatanan kehidupan yang baik. Nah, itu adalah concern Aisyah sejak dahulu kala. Sehingga sebenarnya juga kalau kita bicara
keluarga sakinah itu adalah merupakan program besarnya Aisyah. Artinya apa? Artinya semua program-program Aisyah itu adalah dalam rangka menuju keluarga sakinah. Gitu. Ya. Kalau kita bicara tentang keluarga sakinah ya, keluarga sakinah itu ada dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21 ya. Yang artinya Ar-Rum ayat 21 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, ayat ini ya mempunyai arti dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat itu ya, tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian ya, itu adalah untuk ketenangan hidup, gitu, untuk mencari ketenangan hidup gitu. Yang kemudian ketenangan hidup ini dapat menumbuhkan ikatan rasa yang disebut sebagai mawaddah dan warahmah gitu ya di antara para keluarga. Ya, cinta dan kasih sayang. Sebenarnya mawaddah, rahmah ini adalah ekspresinya maknanya hampir sama, cuma ekspresinya berbeda ya. Kalau mawaddah itu lebih ke fisik ya. Itu mawaddah warahmah. Itu adalah apa namanya? Keluarga sakinah gitu. Nah, kemudian tadi sebenarnya apa gitu ya definisi keluarga sakinah tadi ada di slide yang pertama, tidak apa ya. Ya, jadi di buku keluarga sakinah yang sudah diterbitkan oleh PPIC ya, itu definisinya adalah suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasar perkawinan yang sah. Nah, jadi pertama adalah perkawinan yang sah, tercatat di kantor KUA. Nah, yang dilandasi oleh mawaddah warahmah, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat mengembangkan peran sesuai fungsinya masing-masing ya untuk menghadirkan suasana damai, tentram, harmonis ya, adil, jujur dan sebagainya gitu. Nah, kemudian tadi sudah ya itu saya bacakan ayatnya, kemudian slide berikutnya ya, mungkin nomor slide berikutnya ya. Nah, sehingga keluarga sakinah itu ya bisa terbentuk jika setiap keluarga dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah. Ya, kewajiban kepada Allah apa? Ya, kewajiban kepada Allah semua ibadah ya, tertib sholat, puasa ya, dan sebagainya. Semua punya harus memenuhi kewajibannya kepada Allah. Kemudian setiap keluarga itu juga dapat memenuhi kewajibannya kepada diri sendiri. Ya, kemudian juga kepada keluarga, kepada masyarakat dan lingkungannya, dan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, pastinya ya keluarga sakinah ini harus dimulai dari memilih jodoh yang tepat gitu. Nah, oleh karena itu slide berikutnya ya, dalam rangkaian ini dari dulu sampai sekarang ya programnya Aisyah itu memang dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Nah, program yang baru selesai 25 November kemarin ya itu adalah program namanya BIMWIN, yaitu bimbingan perkawinan. Nah, ini bekerjasama dengan Kemenak ya. Ada 3 sasaran yang kemarin kami lakukan, yaitu BIMWIN pranikah bagi remaja. Remaja itu ada SMP, ada SMA. Kemudian BIMWIN pranikah usia nikah, jadi mahasiswa, mereka yang memang sudah siap menikah. Dan BIMWIN keluarga balita, BIMWIN yang mempunyai anak balita. Nah, alhamdulillah ya kemarin dilaksanakan
di 19 wilayah yang terpilih gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar mereka mempersiapkan diri ya. Yang belum menikah ya mempersiapkan diri untuk memilih jodoh yang baik gitu kan. Kemudian yang sudah menikah ya, yang belum dan sudah sama-sama untuk mempersiapkan terwujudnya keluarga sakinah. Nah, ini programnya Aisyah, alhamdulillah ya, kemarin seru gitu dilaksanakan di 19 wilayah. Ada yang daring, ada yang luring. Kemudian program Aisyah kedua ya, yang juga mendukung kelompok-kelompok keluarga sakinah, itu adalah Balai Sakinah Aisyah. Nah, Balai Sakinah Aisyah ini adalah suatu kelompok perempuan yang dibentuk oleh Mitra Mampu Aisyah yang bertujuan sebagai wadah pemberdayaan komunitas dalam hal pendidikan, spiritualitas, konsultasi, serta pengaduan layanan kesehatan reproduksi. Jadi anggotanya BSA ini sekitar 20 ya, 20 sampai 25 ibu-ibu gitu. Bisa atas inisiatif sendiri, bisa juga diinisiasi oleh Dasar Wisma ataupun PKK. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil-kecil, kemudian dalam kelompok kecil itu mereka belajar tentang Al-Islam secara benar. Implementasinya dipelajari secara benar. Kemudian tidak hanya aspek spiritualitas, mereka juga banyak hal bisa konsultasi tentang layanan kesehatan. Ya, mereka mendapatkan pelatihan tentang ekonomi. Nah, jadi intinya adalah ada satuan-satuan keluarga sakinah untuk persiapan Qoryah Thoyibah. Namanya adalah Balai Sakinah Aisyah. Nah, sudah ada ribuan BSA yang dibentuk oleh Aisyah ya dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Ya, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah slide ke-7 ya. Nah, tadi ya manfaat perkawinan, karena memang keluarga sakinah kan harus diawali dengan memahamkan ya tentang sebenarnya apa hakikat perkawinan. Ya, jadi sebuah perkawinan itu kan bersifat sakral ya, prosesnya juga sakral. Bahkan sebagai saksi itu adalah Allah langsung gitu. Jadi bukan hanya sekedar kontrak sosial gitu. Nah, ini harus difahamkan ya, karena mungkin sejauh ini sampai saat ini mungkin sudah ada pergeseran ya, pergeseran nilai bahwa nikah itu ya sudah kontrak sosial. Ketika kemudian bosen ya bisa saja. Gitu. Nanti kalau pengen nikah lagi ya nikah gitu, bosen bisa lagi dan seterusnya. Nah, kalau Islam ya Aisyah Muhammadiyah tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat sakral ya. Jadi dari manfaat perkawinan ini adalah bahwa hidup manusia itu menjadi bermartabat ya, fitrah seksualitas laki-laki dan perempuan dapat tersalurkan secara terhormat dengan memperhatikan kesetaraan hak seksual suami dan istri. Nah, kemudian selain aspek biologis ya, nah ini nanti kemudian keluarga juga punya manfaat yang lain gitu. Nah, kemudian setelah itu ya manfaat perkawinan, kemudian juga mengembangkan eksistensi manusia melalui lahirnya generasi penerus yang akan melanjutkan misi kekhalifahan. Seperti dalam Quran surat Al-Furqan ya ayat 74, Al-Furqan 74 ya, ini Al-Furqan 74 itu mengandung doa ya. Coba saya bacakan. Al-Furqan 74, Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya kira ini adalah doa yang setiap saat ya dibaca oleh Bapak Ibu semuanya, mendoakan putra-putrinya. Banyak doa-doa di dalam Al-Qur'an ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini ya, waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini artinya adalah dan orang-orang
yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, qurrata ayun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari perkawinan. Selanjutnya adalah, nah ini kemarin juga kami ajarkan ya, kami ajarkan kepada para peserta BIMWIN halaman slide ke-8 ya, bahwa ada 4 pilar perkawinan yang terencana yang mereka harus difahamkan kepada para calon-calon pengantin gitu. Yang pertama adalah berpasangan atau zawaj gitu. Mereka istrimu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Kemudian perkawinan adalah janji kokoh atau mitsaqon ghalidho. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ya, An-Nisa 21. Kemudian juga perkawinan itu adalah saling memperlakukan pasangan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Ya. Dan barang siapa dengan mereka secara dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan yang keempat adalah musyawarah. Apabila keduanya ingin menyapih ya sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Nah, saya kemarin diajari Bu Ais ini ya, menyanyikan lagu 4 pilar perkawinan ini, yang diajarkan kepada 19 wilayah. Lagunya seperti ini. Berpasangan itu zawaj, janji kokoh, mitsaqon ghalidho, saling bergaul dengan patut, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah itu asyura. Nah, jadi mereka difahamkan ya bahwa sebenarnya ini adalah 4 pilar perkawinan yang terencana gitu. Ya. Baik, kemudian slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah ya bahwa di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Furqan ayat 74 ya menyebutkan bahwa ciri-ciri ibadur rahman adalah orang yang selalu berdoa agar dianugerahi kesenangan dari istri-istri dan anak keturunan serta dapat menjadi tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu keluarga dambaan. Jadi menjadi tauladan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Nah, kalau keluarga sakinah itu adalah bisa menjadi tauladan bagi orang-orang yang bertakwa, maka pastinya keluarga sakinah itu sendiri harus dilandasi oleh ketakwaan. Nah, sehingga ciri-ciri ketakwaan ini ya seperti yang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 ya menyebutkan bahwa ciri-ciri yang mencakup ketakwaan adalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah gitu. Nah, apa dampak dari takwa? Ya, yang pertama, seperti yang ada di slide ya, takwa akan mendatangkan nur ilahi dalam hati orang yang bertakwa, sehingga perjalanan hidupnya akan selamat. Quran surat Al-Hadid ayat 28. Kemudian takwa akan memberikan kemampuan rasa yang mudah mendeteksi dan membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang salah dan hal-hal yang benar gitu. Kemudian selanjutnya takwa memberikan jalan keluar menghadapi kesulitan hidup. Kemudian juga takwa akan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan hidup gitu. Nah, jadi keluarga sakinah harus dilandasi oleh ketakwaan pada semua anggotanya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, itu adalah 5 pilar keluarga sakinah ya. 5 pilar keluarga sakinah ini adalah yang pertama spiritualitas ya. Nah, spiritualitas ini tadi yang saya sampaikan ya mencakup ada akidah, ibadah, akhlak,
Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan. Nah, jadi orang tua, suami istri yang kemudian menjadi ayah dan ibu, ya, itu juga harus memberikan kepada anak-anaknya itu pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang baik. Bahwa ada 3 hal ya yang akan terus mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh. Jadi menjadikan anak soleh itu memang suatu keharusan bahwa ini adalah amanat dari Allah. Jadi tidak bisa kita akan bilang benway anak kita kan nanti akan besar sendiri. Tidak bisa. Anak memang harus kita siapkan sehingga anak itu benar-benar akan menjadi anak yang soleh yang nanti akan menjadi tabungan pahala buat orang tuanya gitu. Bahkan tidak harus mendoakan ya, segala perbuatan anak yang baik untuk orang tua yang sudah meninggal itu secara otomatis pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Setiap dia berbuat baik, gitu, pahalanya akan mengalir terus. Gitu. Kemudian pilar yang ketiga ekonomi. Nah, orang tua juga harus menyiapkan ekonomi dengan baik ya, cukup, gitu. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Juga memberikan kesehatan, ya, olahraga yang cukup dan memberikan kesehatan baik, keterampilan juga gitu. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sebenarnya harta yang paling baik adalah harta dari hasil keringatmu. Nah, sehingga nanti keluarga sakinah ini juga harus ada beberapa hal yang ditambahkan yaitu membekali anak-anaknya dengan keterampilan yang cukup. Kemudian sosial. Nah, sosial ini sangat penting karena manusia itu adalah manusia sosial ya. Dia saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Jadi harus menekankan adanya tolong-menolong dengan sesama. Ya, berikutnya. Ya, oke. Nah, kemudian nanti mungkin sebentar lagi kita harus selesai jam 12 ya. Pendidikan anak, ya. Jadi pendidikan anak sesuai dengan ajaran Islam Muhammadiyah Aisyah ya. Itu adalah sudah jelas disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Intisarinya Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19 ini adalah satu, perlunya menanamkan keyakinan tauhid dan menghindari kemusyrikan. Kemudian menanamkan rasa wajib, memuliakan Allah dan menghidupkan jiwa muraqabah selalu merasa berada dalam pengawasan Allah. Yang ketiga, menanamkan wajib menegakkan sholat sebagai sarana komunikasi antara makhluk dengan Allah. Yang keempat, menanamkan rasa wajib berbuat baik dan hormat kepada orang tua. Yang kelima adalah menanamkan rasa wajib amar ma'ruf nahi munkar, serta tabah dalam menghadapi berbagai kendala dan cobaan hidup. Yang keenam, menanamkan rasa wajib menghormati kepada sesama, tidak bersikap sombong, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan ketujuh adalah menanamkan rasa wajib santun dalam pergaulan sehari-hari. Nah, sehingga dari 7 itu ya, ini adalah pendidikan anak itu harus meliputi pertama adalah keimanan, kemudian ibadah, akhlak, dan muamalah. Silahkan berikutnya. Ya. Nah, Aisyah ya, dalam Aisyah itu sudah sejak awal harus menyadari bahwa pendidikan anak ini harus sudah dimulai sejak usia dini. Sehingga sejak awal berdirinya Aisyah bersama dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai itu pertama adalah mengokohkan dirinya sebagai bergerak di bidang pendidikan ya dengan mendirikan TK Aisyah Bustanul Atfal pada tahun 1919. Itu adalah cikal bakal berdirinya TK di Indonesia. Nah, bagaimana Aisyah mengajarkan keimanan kepada anak-anak? Ya, keimanan ini harus diajarkan di rumah ya, bersamaan dengan praktek gitu ya. Jadi misalnya gimana? Anak dibiasakan untuk masuk keluar kamar mandi berdoa. Mau tidur bangun tidur berdoa. Mau makan setelah makan berdoa, berkaca berdoa. Nah, itu jadi memberikan pembelajaran yang ringan, sederhana, menyenangkan, tidak memberatkan buat anak gitu. Kemudian ibadah gimana? Memberikan contoh ibadah. Cara yang paling gampang memberikan contoh pada anak adalah dengan sholat berjamaah. Ya, jadi setelah sholat berjamaah, orang tua bisa memberikan atau dialog kepada anaknya gitu. Ya, kemudian bagaimana kita akan mengajarkan sholat kepada anak gitu kalau di keluarga tidak dibangun suasana sholat
bersama gitu. Jangan bilang, ayo nak kamu sholat di masjid, bapak nggak apa-apa di rumah gitu. Nggak, jangan ikut-ikutan bapak, ya nggak bisa. Gitu. Jadi orang tua harus menjadi role model yang bagus gitu. Kemudian akhlak, bagaimana kita mengajarkan akhlak kepada anak? Ya, akhlak ini sesuatu yang sangat penting ya, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana mengajarkannya? Ya, misalnya sebagai contoh yang gampang ya, anak diajarkan menghormati tamu. Kalau ada tamu seadanya dikasih dikasih walaupun sekedar air putih gitu ya. Kemudian anak diajarkan membagi makanan kepada tetangga kanan kiri. Anak diajarkan hormat kepada adik, hormat kepada kakak, kakak sayang kepada adik. Menghormati orang tua. Nah, hal-hal yang demikian itu diajarkan di rumah, sekaligus mengajarkan al-Islam dan kemuhammadiyahan, mengenalkan Muhammadiyah, mengenalkan siapa itu profil pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana perjuangannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Karena belum tentu anak kita sekolah di Muhammadiyah, sehingga yang paling gampang adalah mengajarkan implementasi al-Islam dan kemuhammadiyahan di rumah tadi. Kemudian kemasyarakatan tadi sudah ya, jadi mengajarkan anak untuk bergaul keluar. Jangan sampai di era industri 4.0 yang akan menuju society 5.0, anak hanya bermain dengan gadget gitu ya, sudah dikuasai gadget, kemudian dia menjadi tidak peduli dengan lingkungan. Itu juga tidak bagus ya. Oke, lanjut Ibu. Monggo lanjut. Ya. Ya, mungkin nah ini beberapa strategi Aisyah Ibu ya. Dalam programnya salah satunya adalah penguatan ideologi. Tadi ada BSA, Balai Sakinah Aisyah. Nah, penguatan ideologi ini bisa kita lanjutkan, mungkin tinggal satu atau dua slide aja. Nah, penguatan ideologi ini ya berikutnya itu adalah tidak hanya diberikan kepada pimpinan Aisyah saja, tetapi juga kepada keluarga. Nah, sehingga ya karena keluarga itu adalah salah satu pilar kaderisasi. Ada 4 pilar kaderisasi. Amal usaha Aisyah atau Muhammadiyah, pimpinan, kemudian AMM Putri, dan keluarga. Nah, keluarga itu juga menjadi pilar kaderisasi karena kita harapkan nanti anak-anak kita pastinya ya akan kita harapkan bisa menjadi pelopor pelangsung ya penyempurna perjuangan dakwah Muhammadiyah ke depan. Di samping itu juga harus kita siapkan juga menjadi kader-kader umat, kader bangsa, ya tidak hanya internal tapi juga eksternal. Jadi peran keluarga di dalam Muhammadiyah Aisyah ini sangat penting sekali ya, karena juga ada sisi kaderisasi di situ. Dan Aisyah Muhammadiyah sudah membuat konsep perkaderan keluarga. Ya, misalnya kita kumpulkan putra-putra para tokoh-tokoh Muhammadiyah, kemudian nanti ada family gathering, ada camping ya. Ada dan sebagainya dengan konsep-konsep yang mungkin itu pengkaderan yang menyenangkan. Oke, selanjutnya, ya selanjutnya, oke, oh ya sudah saya kira ya. Oke, saya kira itu Ibu ya dari saya. Mungkin nanti Mbak Latis akan mungkin lebih banyak lagi menambahkan. Terima kasih ya. Itu slide-slide di bawah itu adalah beberapa capaian Aisyah untuk menuju keluarga sakinah ya. Ada di bidang kesehatan, di bidang pendidikan ya. Udah punya 8 perguruan tinggi, 3-nya sudah universitas, Unisa Jogja, Bandung sama Surakarta. Kemudian di bidang kesehatan ya kita udah punya 451 kelompok PSA, 1.164 kader dan 8.037 anggota Balai Sakinah Aisyah. Kemudian dalam rangka kesehatan memberikan penghargaan bagi ibu-ibu yang memberikan ASI, ya kita beri sertifikat. Gitu. Kemudian ada juga rumah gizi yang tadi disampaikan oleh Bu Ais. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Salma. Ini bagus sekali paparannya dan sangat menarik. Kita jadi banyak belajar juga nih dari paparan Ibu tentang kiprahnya Aisyah untuk keluarga sakinah. Baiklah, selanjutnya saya akan persilakan Ustazah Lailatis untuk menyampaikan paparannya. Tafadhol Ustazah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.
ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, karena walaupun di Indonesia ini Bu Bain sudah menuju tengah malam, tapi silaturahim alhamdulillah terjalin. Semoga semakin banyak kita bersilaturahim, semakin diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Tidak lupa saya ingin mempersembahkan penghormatan terhadap pimpinan PCIM Amerika, kemudian teman-teman juga yang hadir tadi dari PCIM Turki, saya lihat ada Jepang ya, kemudian juga Bu Ais yang masih subhanallah menyertai kita, dan terutama ketua saya Bu Bain ya materi sebelumnya, dan Master of Ceremony yang sudah berasa akrab di hati saya, Mbak Nana Mbak atau Teteh ya, saya lupa, kalau ke Teh Keke itu saya ingatnya Teteh gitu. Boleh saya share screen berarti ya, karena saya belum menyerahkan materi. Ya, silakan saja. Sebentar Ustaz ya, saya kasih ke host dulu ya Ustaz ya. Siap. Oh iya ya, host disable participant screen sharing. Oke, berarti saya tunggu. Sudah saya kasih insyaallah, silakan. Sudah, silakan Ustazah. Nah, oke. Sudah bisa dilihat ya, insyaallah. Sudah terlihat? Sudah insyaallah. Oke. Sudah. Ya, jadi karena tadi praktisnya sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Bain, saya itu berarti kalau dulu di Manhaj Tarjih saya pernah menyampaikan kan ya, fikih kita itu modelnya ada nilai dasar, ada prinsip umum, baru nanti praktiknya gitu ya, atau fikih ahkam far'iyahnya. Maka karena ahkam far'iyahnya tadi sudah real, ada balai keluarga sakinah ya yang disampaikan oleh Bu Salma Urbainah, maka saya mengambil dari buku keluarga sakinah, sekaligus juga memang dari buku fikih perlindungan anak yang diterbitkan Suara Muhammadiyah, dan tim penulisnya sebagian besar dari Majelis Tarjih. Jadi ada, kalau kita lihat tadi ada 2 tema utama, keluarga sakinah plus pendidikan anak. Saya langsung saja, ini kata-kata keluarga secara KBBI, kemudian secara sosiologi, secara yuridis, memang kalau kita lihat itu berarti keluarga itu ada yang nuklir, ada extended, ada semi extended gitu. Nah, kalau dalam Islam itu yang dianggap keluarga itu yang mana? Maka kalau kita lihat At-Tahrim ayat 6, kemudian Asy-Syu'ara ayat 214, maka yang dimaksud dengan keluarga itu bukan hanya keluarga yang nuklir berarti ya. Jadi bahkan kalau kita lihat konsep waris dan mahram, keluarga itu bukan hanya yang tinggal di rumah. Jadi dalam Islam itu semua yang terhubung dengan keluarga, kerabat dekat, itu semua dianggap keluarga. Jadi kita itu berarti dalam Islam itu yang dianggap keluarga itu adalah extended family gitu ya. Bahkan pembantu di rumah tangga pun atau istilahnya ART ya, ART di rumah tangga itu juga termasuk keluarga. Nah, maka itu yang kita anggap keluarga. Berarti bukan hanya bapak, ibu, anak, kakek, nenek, tapi juga paman, bibi, bahkan ART dalam rumah tangga itu masuk dalam konsep keluarga dalam Islam. Kemudian kalau sakinah itu kita berasal dari bahasa Arab ya, dari kata sakana yaskunu, ada banyak makna yang secara bahasa, ada tenang, ada senang, diam, tidak bergerak, tenang, tidak tenang setelah bergejolak, macam-macam maknanya. Tetapi kalau kita ambil dari Al-Quran dan dari hadis, maka kata sakinah itu secara etimologis memberi pengertian tenang yang artinya tidak tergesa-gesa. Jadi lawan dari ketergesa-gesaan. Dan ini artinya bahwa kondisi sakinah itu tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dengan sabar dan tenang. Jadi itu makna sakinah. Maka kita dapat pengertian dari keluarga sakinah, dan seperti tadi Bu Bain bacakan, keluarga sakinah itu memang terinspirasi dari Ar-Rum ayat 21 ya, yang mana
dalam buku Keluarga Sakinah itu didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Nah, ini yang kita ambil, yang tercatat di kantor urusan agama. Ini juga kata kunci yang penting, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa kata kunci di sini untuk memaknai keluarga sakinah, yaitu bahwa keluarga sakinah itu memang harus berdasarkan pernikahan yang sah dan tercatat, sehingga kita tidak menganjurkan pernikahan tidak dicatat. Kemudian tentu dengan dilandasi rasa saling menyayangi, menghargai, penuh tanggung jawab, sehingga bahagia bukan hanya hidup di dunia, tetapi juga di akhirat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau keluarga sakinah, maka pasti samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ada beberapa pengertian dari sakinah, mawaddah, warahmah di sini yang saya ambil. Jadi sakinah itu adalah maknanya kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan. Tapi bukan berarti maknanya keluarga itu tidak pernah punya masalah gitu ya. Makanya tadi kan sakinah itu di atas dikatakan diusahakan. Kenapa? Karena sebenarnya keluarga itu pasti mempunyai masalah, punya problem, tapi karena mereka berusaha untuk mencari solusi bersama, maka hadirlah sakinah itu. Dan sakinah itu tentu berkembang bersama mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi. Kalau makna lainnya, mawaddah itu kan sama rahmah itu hampir sama, sama-sama cinta. Tapi apa bedanya? Bedanya kalau mawaddah itu kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, begitu ya, kata-katanya seperti itu. Kenapa dinamakan lahir dari interaksi fisik? Karena tidak kita pungkiri, biasanya kita misalnya dulu Mbak Nana kalau sama suaminya, awalnya kan pandangan pertamanya kenapa kok bisa tertarik untuk menikah, misalnya karena pinter. Nah, itu kan ada interaksi fisiknya, karena suami pinter atau suami terlihat cerdas atau suami maco atau ganteng misalnya. Kemudian kalau istrinya misalnya cantik, manis, atau baik, keibuan, dan sebagainya, itu mawaddah. Nah, kemudian setelah mawaddah itu digali, terus digali, maka akan lahir tentu rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang yang lahir sudah dari interaksi batin. Jadi, biasanya kalau sudah usia pernikahan yang lama, bapak ibu kita atau misalnya nenek kakek kita itu mencintai itu bukan lagi karena fisiknya sudah keriput, nggak apa-apa, tapi tetap ketika pasangan itu tidak hadir gitu ya, yang ada itu rasanya, wah di mana ya, rasanya kangen terus gitu ya sama pasangan. Nah itu mungkin sudah ramah, bahkan biasanya yang dikangeni dari pasangan kita itu bukan lagi hal baiknya, itu katanya wujud rahmah. Misalnya yang dikangeni itu, contoh ya, kalau nenek-nenek, kakek-kakek itu yang misalnya kakek itu kangen dari nenek itu cerewetnya. Nah, itu kan sudah bukan lagi mencari kebaikan dari pasangan, tetapi justru kekurangan dari pasangan itu juga kita cintai. Nah, itulah wujud rahmah. Maka ketika sudah seperti itu, sakinah, mawaddah, warahmah itu insya Allah akan terwujud dalam suatu keluarga. Kemudian yang paling penting juga adalah karena tadi dikatakan keluarga sakinah itu yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah, maka tidak boleh kita lupakan bahwa pernikahan itu adalah pijakan utama keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah itu tidak hadir dalam pasangan yang tidak menikah, tetapi harus dari pasangan yang menikah secara sah. Langsung saja saya ke konsepnya, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau di buku keluarga sakinah itu kesimpulannya seperti ini, ada landasannya, ada asasnya, ada tujuannya, ada fungsinya. Nah, landasan keluarga sakinah itu adalah tauhid ya. Tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah, ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu artinya kita mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Kalau tauhid mulkiyah itu Allah lah yang menjadi raja, penguasa alam semesta, yang mengatur alam semesta dengan penuh kasih sayang. Uluhiyah itu berarti kita mengakui bahwa Allah lah yang maha sembahan atau yang patut disembah. Nah, dari sini melahirkan konsep tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
manusia, baik itu dalam kelompok keluarga maupun kelompok besar masyarakat, semuanya hanya tunduk dan patuh di bawah Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari sini lahir implikasi bahwa tidak ada dalam keluarga itu seseorang yang disembah, karena semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami tidak disembah oleh istri, istri tidak disembah oleh suami, atau dalam konsep pendidikan anak misalnya, anak tidak menyembah orang tua juga tidak menyembah anak. Menyembah di sini dalam artian berarti kan menomorsatukan, bahkan seakan-akan dia yang paling utama dalam keluarga. Tidak, kita semua sama-sama utama, dan yang paling utama di antara kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu landasan keluarga sakinah, tauhid. Kemudian dari landasan tersebut lahirlah asas. Asasnya itu ya kalau kita bilang berarti ini prinsip umumnya. Nah, kalau landasan tadi kan nilai dasarnya. Prinsip umumnya adalah ada karomah insaniyah, ada adalah, ada musawah, ada mawaddah warahmah, ada taufir al-hajat ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Jadi dari tauhid itu lahir prinsip umum yang pertama, karomah insaniyah. Artinya apa? Karomah insaniyah itu adalah bahwa semua manusia mulia. Maka semua yang ada di dalam rumah tangga itu sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang melebihi kemuliaannya dibanding makhluk yang lain. Suami tidak lebih mulia dari istri, istri tidak lebih mulia dari suami, anak tidak lebih mulia dari orang tua tidak lebih mulia dari anak. Jadi semuanya sama-sama mulia dan tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan karomah insaniyah ini maka akan lahir adalah artinya keadilan. Karena kita memandang bahwa semua anggota keluarga itu mulia, maka tentu kita akan bersikap adil. Jika adil, maka kita akan bersikap setara atau musawah. Musawah setara. Setara itu bukan berarti harus sama, persis dan sebagainya ya, tetapi musawah di sini adalah kita memberikan kesempatan yang sama, yang itu harus dimiliki oleh setiap orang. Kita memberikan kesempatan pendidikan yang sama terhadap anak, kita memberikan kesempatan untuk meraih ekonomi yang baik dan sebagainya, untuk beribadah sama-sama menyembah kepada Allah. Maka jika ini terjadi akan melahirkan asas yang selanjutnya, yaitu mawaddah warahmah. Nah, jadi dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai, kita bergerak bersama untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Maka juga akan ada yang berikutnya, taufirul hajat ad-dunya wal akhirah. Jadi kita sama-sama memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Baik itu anak bersama anak maupun orang tua, suami maupun istri, atau anggota keluarga yang lain. Sebagaimana tadi kita pahami bahwa konsep keluarga dalam Islam itu bukan hanya keluarga nuklir kecil, tetapi juga extended family, bahkan sampai ART itu juga termasuk bagian dari keluarga. ART itu juga kita ajak sama-sama dipenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Itu asas keluarga samara. Selanjutnya tujuannya, kita mempunyai dua tujuan tentu, karena memang manusia diciptakan oleh Allah itu mempunyai tujuan utama, yaitu adalah menjadi khalifah di muka bumi dan untuk liya'budun. Dua ini kita implementasikan ke dalam keluarga, maka tujuan membentuk keluarga adalah membentuk manusia yang bertakwa dan membentuk masyarakat yang berkemajuan. Kemudian fungsi keluarga sakinah ada fungsi keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Bain, fungsi peradaban, cinta kasih, perlindungan, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, pelestarian lingkungan. Ini sangat penting untuk kita tekankan, karena mungkin keluarga muslim memang kita menyadari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kesadaran kita untuk melestarikan lingkungan itu perlu kita tingkatkan. Kemudian juga keluarga berfungsi sebagai rekreasi. Artinya apa? Ketika anggota keluarga memiliki permasalahan, memiliki pekerjaan yang mungkin membuat dia stres, maka keluargalah tempat dia berbahagia, tempat dia mengembangkan dirinya, tempat dia berekreasi ya. Jadi tempat dia untuk
menjalankan hobinya bersama-sama dengan keluarga sehingga dia bisa merelaksasi dirinya dari kepenatan yang dia alami. Kemudian fungsi keluarga adalah juga sebagai internalisasi nilai-nilai keislaman. Tadi sudah Bu Bain jelaskan bagaimana kita dari kecil anak kita latih, kita didik untuk terus membangun akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Kemudian yang terakhir, fungsi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang paling kadang terlupakan adalah keluarga kita itu harus menjadi kader. Jadi kader umat, kader masyarakat, kader bangsa, kader persyarikatan itu awalnya dari keluarga. Nah, ini adalah fungsi keluarga sakinah. Kemudian apa hubungannya dengan antara keluarga sakinah dengan pendidikan anak? Maka kita bisa melihat dari konsep pendidikan anak, konsep perlindungan anak yang ada di buku Fikih Perlindungan Anak. Jadi sama seperti keluarga sakinah, ada nilai dasar yang dikembangkan, kemudian ada prinsip umum, kemudian ada ahkam far'iyah atau pedoman praktis bagaimana perlindungan anak. Nah, nilai dasar dari fikih perlindungan anak itu sebenarnya sama dengan nilai dasar yang ada dalam keluarga sakinah, yaitu tauhid, bahwa Allah lah yang kita sembah sama-sama dan Allah lah tujuan kita sama-sama dalam kehidupan ini. Sehingga dengan tauhid tadi maka melahirkan prinsip umum kemuliaan manusia, dan dengan kemuliaan manusia maka prakteknya nanti adalah kita akan merawat, memelihara hak yang ada pada anak, baik itu hak hidupnya maupun hak tumbuh kembangnya. Kemudian juga nilai dasar yang kedua adalah keadilan. Nah, yang tadi juga dalam keluarga sakinah, keadilan akan melahirkan hubungan kesetaraan. Kemudian itu akan melahirkan dalam pedoman praktis perlindungan anak ada hak sipil yang dipenuhi pada anak. Kemudian yang selanjutnya adalah maslahah. Itu juga merupakan nilai dasar, jadi bahwa pendidikan anak itu harus berdasarkan kepada maslahah. Maslahah itu bukan hanya memberi manfaat, tetapi memiliki dua sisi. Maslahah itu artinya mendatangkan manfaat, tetapi juga daf'ul madarrah, jadi juga menghilangkan kemadaratan. Nah, itulah bagaimana konsep dalam pendidikan anak dalam bingkai keluarga sakinah. Dengan maslahah akan lahir dua prinsip umum, akan lahir mawaddah warahmah, kemudian juga tadi seperti di keluarga sakinah ada pemenuhan kebutuhan hidup dunia maupun akhirat. Nah, dari situ ada beberapa hak nanti yang secara praktis kita lindungi pada pendidikan anak. Ada hak hidupnya, ada hak tumbuh kembangnya, ada hak sipilnya, ada hak perlindungannya. Kemudian di bawah itu memang di buku Fikih Perlindungan Anak ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Ini hanya sebagian saja yang ditulis, nanti bisa berkembang tentu. Ini adalah istilahnya itu buku besarnya Fikih Perlindungan Anak dan bagaimana pendidikan anak. Tetapi kasus-kasus yang di dalam buku itu memang kasus-kasus yang ada saat ini. Nah, ketika berkembang nanti akan dikembalikan lagi kepada nilai dasar dan prinsip umum yang ada di dalam buku ini. Jadi kalau kita lihat ini dalil-dalil saja prinsip dasar pendidikan anak yang tadi. Langsung saja saya pasenya. Jadi fase pemenuhan hak pendidikan anak itu kapan sih? Dari pra kelahiran maupun pasca kelahiran. Jadi ada saat orang tua memilih jodoh, tadi sebagaimana Bu Bain jelaskan, memilih jodoh pun itu sebenarnya adalah fase kita mendidik anak. Ketika kita memilih jodoh yang baik, maka berarti kita telah menyiapkan orang tua yang mendidik anak bersama-sama dengan kita dengan baik. Kemudian saat dalam kandungan itu juga ada banyak ajaran-ajaran yang itu merupakan bagian dari pendidikan terhadap anak. Kemudian pasca kelahiran ada 6 tahun pertama, ada pasca 6 tahun pertama. Ini sudah kita lewati. Jadi Islam itu sangat detail mengatur ini, bahkan istilahnya mau berhubungan saja, mau anak itu dibentuk saja ada doa yang diajarkan. Kemudian dalam kandungan pun banyak sekali secara detail bagaimana Islam itu mengatur agar spiritual ibu itu tidak mendapat halangan dalam mendidik anak, sehingga diusahakan seorang ibu ketika sedang hamil
dijadikan mereka itu tenang, dijadikan mereka bahagia. Agar apa? Agar anak yang ada dalam kandungannya juga sehat tumbuh kembangnya. Kemudian setelah di masa kehamilan, pendidikan dilanjutkan setelah kelahiran. Pendidikan itu dilakukan dengan disambut yang baik, diberi nama yang baik, ada akikah, ada asupan gizi yang baik, ada pembiasaan yang bagus-bagus, ada memperdengarkan kalimat thayyibah dan sebagainya. Itu mungkin kita percepat saja, ada 6 tahun pertama, ada etika umum ya yang kita bisa didik, dan tadi Bu Bain sudah menjelaskan banyak hal bagaimana membiasakan yang baik bagi anak, bahkan bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia makan, bagaimana dia tidur, dan bagaimana memperkenalkan, ini mungkin yang juga termasuk kekinian, memperkenalkan kepada anak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini kan tadi dalam rangka memberi perlindungan terhadap anak. Kemudian dilanjutkan masih 6 tahun pertama, membiasakan membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu, membiasakan membaca alhamdulillah setelah selesai melakukan sesuatu, membiasakan hal-hal yang baik gitu ya. Bahkan kebersihan mulut juga dijaga dan sebagainya. Ini kita skip saja. Kemudian masih bagaimana praktis kita mengajarkan kata-kata yang baik kepada anak, membiasakan assalamualaikum, membiasakan kata yang paling lagi apa ya, yang sekarang dalam parenting itu sering kita dengar, membiasakan kata terima kasih ketika mendapat bantuan, membiasakan minta maaf gitu ya. Kemudian masih juga mengajarkan untuk dia mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian membiasakan dia, memberikan kesempatan dia untuk bermain, tapi tentu bermain dalam hal-hal yang boleh dilakukan. Kemudian membiasakan menghormati. Setelah itu baru setelah 6 tahun pertama mulai kita mengenalkan Allah, bagaimana konsepnya secara sederhana, kemudian hukum yang jelas tentang halal dan haram. Jadi sudah jelas dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk dia membaca Al-Quran. Kemudian hak-hak orang tua, kemudian tadi mengenalkan tokoh-tokoh teladan ya, kemudian mengembangkan rasa percaya diri kepada anak. Kemudian setelah itu remaja, tentu kita sudah memberikan beban kepada anak karena dia sudah mengetahui hukum-hukum seharusnya, bagaimana akil balik, bagaimana dia menjalankan kewajibannya, bahkan juga sudah mulai dipisah begitu ya tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan, sehingga dia sudah merasa dia dewasa dan dia mulai menuju dewasa dan dia tahu mana yang harus dia lakukan kewajibannya. Nah, itu beberapa hal tentang bagaimana pendidikan anak. Kemudian tantangannya ini saya tambahkan, kadang memang ucapan orang tua tidak sesuai dengan yang dilakukan, seperti tadi Bu Bain cerita, nyuruh ke masjid, orang tua tidak ke masjid. Kemudian kadang orang tua tidak sepakat dalam mendidik anak. Kalau biasanya ayahnya, misalnya ayahnya agak tegas, ibunya enggak gitu ya, atau kebalikannya. Nah, ini juga merupakan tantangan kita. Medsos juga merupakan tantangan, atau orang tua terlalu sibuk. Kemudian orang tua sebagai pendidik itu lemah di hadapan anak ya. Maksudnya tadi ketika sudah anak misalnya dengan menangis saja kita goyah dengan pendidikan kita, itu tantangan juga. Kemudian ada juga bahkan orang tua yang berlebihan dalam memberi hukuman atau berlebihan dalam mengekang anak. Nah, ini juga tantangan kita. Maka tantangan itu harus kita jawab tentu, tetapi kita tidak lupa juga bahwa bagaimanapun anak kita bentuk, anak kita didik, tetap saja yang maha kuasa itu membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa adalah senjata paling utama kita dalam mendidik anak. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Lailatis atas paparannya. Memang sering kita dengar orang beranggapan bahwa keluarga Sakinah tuh keluarga yang nggak punya masalah. Seakan-akan hidupnya tuh tenang, damai, nggak ada konflik, nggak ada emosi, nggak ada dinamika. Padahal seperti disampaikan oleh Ustazah, Sakinah itu harus diupayakan, dan
di mana semua anggota keluarganya jadi sama-sama mulia, terus juga menghadirkan sikap keadilan, kesetaraan dan juga maslahah. Baiklah, sekarang saya ingin buka sesi yang ditunggu-tunggu, mungkin tanya jawab kepada para peserta semua. Mungkin saya bisa ambil 3 pertanyaan dari peserta yang ada di Zoom saat ini. Kalau ada yang ingin bertanya bisa mikrofonnya dibuka. Ini Pak Jimmy atau Pak Arief, ini peserta boleh buka mikrofonnya. Silakan, bisa Mbak Nana. Ya, oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau Silakan, kalau mau diketik juga nggak apa-apa. Oh iya, kalau mau diketik juga boleh. Nanti saya bacakan. Kalau belum ada, saya boleh nih bertanya. Atau sudah ada ya? Oh, sudah ada ini. Oh ya, ini dari Ibu mungkin ya, Ibu Sekar Cortez. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengerti ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa suami istri itu sejenis, mungkin maksudnya sekufu ya. Sementara terkadang kita melihat kualitas keimanan suami dan istri sangat berbeda jauh. Mungkin dalam perjalanan perkawinan mereka salah satunya menjadi lebih taat atau atau bagaimana gitu. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu kan. Jadi kayak jalurnya yang satu jalur cepat, yang satu jalur lambat gitu. Itu. Terima kasih Ibu Sekar. Ini pertanyaannya. Ini saya kumpulkan dulu. Ini yang pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin bertanya boleh ditulis di chat box, atau kalau mau buka mikrofon juga boleh kita sediakan. Kalau dari silakan, ini Pak Arief Mustafa dari Imam. Raise hand ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih para ustazah yang telah memaparkan kajian pagi ini. Masya Allah, sangat terstruktur. Ya Mbak Nana, saya mohon izin ada pertanyaan sedikit. Terkait dari pemaparan tadi dari ustazah mengatakan proses menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah itu terlihat dari proses awal sendiri ya. Jadi maksudnya dari proses pranikah itu sudah kita cari bibit yang baik gitu ya, sampai pada tahap pasca nikah. Nah, kondisi kami dari Imam ini banyak sekali tantangan yang ada, bahwa alhamdulillah kalau kita lihat kondisi yang ada di jemaah kami ini, itu menghadapi challenge-nya ketika beberapa orang tua yang merasa mereka overwhelming mengatasi kondisi keadaan anak-anaknya dengan harapan mereka ingin sekali anak-anaknya menjadi anak-anak yang solehah, yang soleh, tetapi kalau menilik kepada prosesnya dari tahap-tahap tadi, kemungkinan tidak sampai seperti yang secara kita lihat terstruktur. Nah, bagaimana melihat contohnya keluarga yang memiliki anak remaja, lalu tiba-tiba si orang tua sudah merasa give up karena anaknya sudah berubah akidahnya, ya, entah itu dia tidak mau sholat, sudah mulai terpengaruh oleh lingkungan di sekitar sini yang mulai tidak sampai ekstrim pada ateis, tapi sudah sangat terpengaruh gitu. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk bisa membantu ini kira-kira? Terima kasih Mbak Nana. Ya, terima kasih Mustafa. Kemudian itu bagus sekali pertanyaannya dan itu sangat real. Ada satu lagi, kalau ada yang saya buka satu lagi, ini yang terakhir. Kalau masih ada atau kalau tidak ada, baiklah kita ada yang mau bertanya? Ada di chat. Ada di chatting. Oh, ada di chatting ya.
Di chatting. Udah Oh, dibaca Ibu tadi. Sekar tadi sudah sudah dibaca. Kayaknya langsung Jadi, aja Mbak Nana. Mungkin langsung aja ya. Jadi Ibu Bayin dan Ustazah Lailatis mungkin bisa menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama tentang bagaimana suami istri waktu awalnya dan dalam perjalanan pernikahannya, jadi kayak ketaatannya tuh berbeda jalur. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Arief dari Imam Center di daerah Maryland, menanyakan bagaimana tentang anak khususnya yang remaja ketika mereka mulai kayak nggak mendengarkan orang tuanya lagi, nggak sampai ateis tapi udah kayak males-malesan gitu untuk beribadah. Silakan Ibu Bayin duluan mungkin bisa menjawab, Bu. Oh ya, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor dua dulu ya. Jadi ya itu memang banyak terjadi ya Bu ya, memang agak susah. Tapi satu hal yang pasti harus kita lakukan adalah mendoakan Bu. Nah jadi memang kalau kita sudah sampai tadi hampir ke putus asa gitu, maka satu-satunya jalan kita tidak boleh putus asa terhadap nikmat Allah, terhadap ampunan Allah gitu ya. Kita harus merasa bahwa kita masih punya Allah gitu. Nah sehingga memang yang paling mudah, paling dekat itu ya kita mendoakan Bu. Kita mendoakan sama anak kita ya, semoga diberi petunjuk. Kemudian ada doa bagus ya, Robis Ali muki masolati wa min dzurriyyati robbana wa taqabbal doa gitu. Jadi mendoakan supaya anak kita itu menjadi anak-anak yang melaksanakan sholat. Nah itu terus gitu ya. Kalau saya ya setiap sholat fardu, setiap saat gitu mendoakan anak gitu, jangan emosi ya. Karena anak itu kan ya karena masih remaja juga ya Bu ya, pasti kadang kalau kita butuh sekali bantuan, kemudian si anak tidak mau karena ada keperluan sendiri, kita tidak boleh emosi kemudian langsung marah, menjudge bagaimana gitu, tidak boleh ya. Kita harus sabar. Nah kemudian ya tadi Bu, kalau saya ya jangan lelah untuk berdoa. Sambil tentunya kita juga memberikan contoh yang baik untuk anak kita, gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi. Terima kasih Ibu Bayin. Ustaz. Iya. Bu Latis. Yang tentang suami istri. Ya, sepertinya memang jinsin wahidah itu kali ya, inspirasi pertanyaannya kan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari satu jenis, laki-laki dan perempuan itu dari satu min jinsin wahidah gitu. Jadi memang kalau dalam Al-Qur'annya kata-katanya jinsin wahidah. Artinya apa? Kita itu asalnya sama, gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun masalah kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu suami dan istri bisa berbeda, bahkan juga orang tua dan anak kan mesti tidak sama, antara anak pun bisa berbeda gitu ya. Jadi jinsin wahidah itu jenis bukan berarti maksudnya sholatnya sama semua dan sebagainya, itu bukan. Terkadang Allah itu menciptakan suami dan istri berbeda modelnya gitu ya, misalnya yang satu kelihatannya rajin sholat, yang satu kayaknya males-malesan begitu ya. Nah itu sebagai ujian begitu ya. Jadi masing-masing kita itu kan bisa menjadi ujian. Bahkan anak juga dalam konsep Al-Quran itu kan bisa menjadi qurratu a'yun. Tapi qurratu a'yun itu artinya penyejuk mata. Sama pasangan hidup juga bisa menjadi qurratu a'yun. Tapi kadang-kadang pasangan hidup maupun anak itu juga bisa menjadi ujian. Nah gitu. Jadi disitulah letaknya kenapa terkadang kelihatannya kok yang satu misalnya malas-malasan salat, yang satunya rajin salat. Disitulah letak ujian Allah Subhanahu wa taala untuk pernikahan suami istri tersebut ataupun untuk anak tersebut, anak yang ada dalam keluarga atau orang tua yang memiliki anak, jika anaknya kok malah malas-malas gitu ya, padahal orang tuanya rajin. Dan fenomena seperti itu sepertinya sering kita dapati. Bapak ibunya tuh rajin sholat, malah anaknya enggak. Tapi kadang malah yang orang tuanya malas ke masjid gitu ya, anaknya tuh rajin ke masjid. Kecil-kecil tuh semangat ikut ke masjid, ikut orang tua yang tetangganya gitu.
Nah, di situ bukan berarti Allah membeda-bedakan, kok bisa ada yang seperti ini, kok bisa ada yang seperti ini, tetapi itu adalah ujian bagi Allah untuk kita, juga untuk pernikahan, bagaimana kita bisa saling mengajak kepada kebaikan. Makanya tadi sakinah itu diusahakan, dan keluarga itu juga sama-sama memberikan pemenuhan kebutuhan hidup dunia akhirat, kan berarti juga kebutuhan untuk ibadah, kebutuhan untuk mengabdi kepada Allah itu juga sama-sama dikembangkan. Ketika satu terlena, kelihatannya misalnya kualitas keimanannya sedang turun, yang satu mengajak untuk menaikkan lagi. Itulah keluarga sakinah seperti itu. Jadi tidak mesti keluarga sakinah tuh seakan-akan sama-sama baik semua gitu ya. Tetapi pasti ada ujiannya begitu. Jadi sejenis yang dalam Al-Qur'an itu maksudnya bukan jinsin wahidah atau nafsin wahidah gitu ya, satu jiwa yang sama, tapi itu istilahnya, termnya beda gitu. Yang masalah suami istri kok bisa berbeda. Jadi itu mungkin jawaban saya untuk yang pertama. Kalau untuk yang kedua itu Bu Bain tadi sudah oke sekali, dan saya juga pengalaman anaknya kan baru satu juga, dan tidak sebesar anak Bu Bain gitu yang sudah hampir menikah gitu ya Bu ya. Sudah menikah. Hampir menikah ya Bu ya, belum ya Bu ya. Nah itu jadi memang doa itu senjata utama. Kalau yang lainnya ya contoh tauladan, kalau sampai tidak bisa juga ya insya Allah dengan doa. Sebenarnya itu mungkin ujian dari Allah sementara gitu ya. Apalagi memang di Amerika saya sih nggak kebayang ya, anak-anak itu di Amerika gimana tontonannya, temennya sekitarnya udah misalnya kissing aja udah tahu gitu ya. Bayangkan kalau misalnya muslimnya cuma 1-2 kayak Teh Keke kemarin bilang, kita cuma 4. Terus kalau ke sekolah teman-temannya udah yang tahu bagaimana ya gitu udah antara laki-laki dan perempuan itu sudah sangat bebas begitu ya. Nah, kita membentengi anak kita memang saya yakin luar biasa di Amerika itu perjuangannya. Jadi kalau di Indonesia kan masih ada malu sama tetangga gitu ya, malu sama omongan-omongan sekitarnya. Kalau di sana kan nggak ada yang ngomongin, malah semua kayak gitu, kita sendiri yang weird gitu ya katanya ya. Oh ini kok aneh sendiri, nggak mau dipegang gitu, misalnya nggak mau pacaran misalnya. Nah itu kan susah gitu, memang susah sekali. Jadi doa yang utama, nasihat juga terus menerus. Habis itu tawakal Allah. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Jawabannya Ibu Bain juga memang ini terutama yang tinggal di Amerika ini tantangan besar sekali, baik suami istri maupun kepada anak, dan itu mungkin bisa kita bilang juga ya, jihad di dalam rumah sendiri itu ada. Jadi nggak hanya di luar tapi dari dalam rumah kita sudah saling berjihad satu sama lain. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu pada sesi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua pembicara kita yang setelah bergabung tengah malam loh dari Indonesia ini, Ibu Bain dan Ustaz Lairasis hebat. sudah midnight gitu. Jadi setelah ini kita akan menayangkan video tentang sejarah dan program-program PCIM Amerika Serikat, dan akan dilanjutkan dengan acara Sarasehan nanti yang akan dipandu oleh Bapak Imam Subhan. Beliau adalah pengurus PCIM Amerika Serikat bidang dakwah dan dialog antar agama. Saat ini beliau sedang menempuh studi S3 bidang antropologi di Universitas of Washington di Seattle. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasi para hadirin semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih Bu Lairatis, terima kasih Bu Salma. Terima kasih juga ya dikasih kesempatan. Izin live Pak Rafiq. Selamat sukses. Nanti kalau terima kasih. Bu Trias, nanti kalau bangun subuh insya Allah join lagi Bu Trias, masih ada. Terima kasih. Ya, insya Allah. Semuanya. Ini sudah Assalamualaikum. malam.
Waalaikumsalam. Saya juga izin. Selamat Assalamualaikum. Selamat istirahat.